Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ternyata Yesus yang disalib itu beda antara Kristen dengan Protestan dengan Katolik. Itu Yesus yang disalib beda. Satu, titik Yesus cuman aksesoris, hanya untuk sunat sama untuk saluran pengeluaran pipis. Kedua, titik Yesus nggak bisa berdiri. Pendeta rebutan janda. Saya pernah melihat video-videonya Pak Pendeta Hendrik ini. Ini kan mungkin Pak Pendeta Hendrik mungkin masih ingat. Ini lagi viral sekali sekarang. Pak Pendeta mengatakan 99% kan 90% pendeta itu selingkuh. Itu gimana Pak Pendeta? Itu statementnya Pak Pendeta Hendrik. Oh. Nah, mungkin lebih kali Pak, mungkin lebih kali Pak. Jadi ya, jangan sampai tadi dipikir saya ini, tunggu dulu ya, jangan sampai tadi dipikir membuat suatu narasi. Saya punya datanya Pak Pendeta, mungkin suaranya Bapak ini. Iya. Benar. Ini suaranya Bapak ya? Ya, pendeta-pendeta di gereja Nasrani. Nah, itu kan suaranya Bapak ya. Nah, itu gimana Pak Pendeta? Apa dasarnya sampai mengatakan begitu? Jawab Pak Dede. Ya, mungkin malah lebih kali Pak. Oh, berarti 100%. Begitu. Bapak lihat, saya ambil contoh dua pendeta besar aja. Ada pendeta sangat besar. Dia tersangkut peristiwa yang namanya tindak asusila. Mau dilaporkan polisi, proses polisi, tapi karena menyangkut nama pendeta, akhirnya selesai dengan kekeluargaan. Itu ada di Google, Pak. Oh, berarti itu benar Pak Pendeta ya yang Bapak sampaikan terkait itu pendeta utamanya Pak. Lah bawahnya namanya kasus WL sama pendeta itu sudah kakak kehitung Pak. Bapak tahu toh, Bapak tahu toh ada apartemen ada Salome. Itu semua fakta itu. Iya. Iya, tapi kalau datanya mana Pak? Data empiris. Ya enggak, tapi semua orang udah tahu lah itu. Ya, pendeta bunuh WL di apartemen, ya toh? Iya. Itu terjadi, Pak. Terjadi di mana? Itu yang berakhir pembunuhan, Pak. GL Pak ya. Itu kan yang ya, Pak, ya? udah gede lucu. Silakan, Pak. Silakan. Jujur gitu loh. Apa adanya Pak ATD. Iya, dia kontroversial dan jujur. Bahkan lebih 100% katanya tadi pendeta selingkuh, kan? Kan dia menyampaikan itu. Berarti dia sudah melakukan suatu studi kelayakan tentang itu, kan begitu. Benar Bang Ucup. Jadi kita itu punya kan, referensi Bang. Itu yang ketahuan Pak, yang dalamnya kan orang dalam sendiri Bang Ucup. Yang ketahuan berakhir pembunuhan ketahuan. Lah yang berakhir enak sama enak. Betul. Contoh misal Pak Didi siapa itu? Contoh misal kan. Yang berakhir enak sama enak banyak lah tiap hari Pak. Yang tai lalat itu loh. Sampai Pak Hendri dibilangin orang nggak waras itu loh. Ya lah. Perkara tai lalat itu kan di roasting juga itu sama Pak Hendri. Oh itu udah lama Pak Yadin udah setahun yang lalu itu kayaknya itu. Loh iya tapi kemarahan itu masih membuncah loh itu Bang dari yang bersangkutan itu. Tapi untungnya Pak ATD pada waktu itu di apartemen nggak masuk juga di lift ya. Enggak, dia dikepet sama Saifuddin Ibrahim Bang. Iya. Pak ATD kalah saingan sama Saifuddin Ibrahim itu. Kenapa kok nggak pulang Pak Saifuddin Ibrahim itu Pak ATD? Kan sudah saya usahakan pulang. Saya sudah kirim voice message ke dia. Saya sudah ketemu juga sama Bu Sarah. Bu, yuk kita pulangin yuk, tak jamin lah. Memakai jalurku, aku bilang. Memakai jalurku. Tapi rupanya di sini pun juga ditolak. Ditolak oleh keluarganya pun juga agak nanti malah bikin masalah lagi gitu ya. Padahal aku sudah lumayan membuat inilah ya. Oke, mungkin akan ada di sedikit perkarakan. Udah tak rinci. Saya penting mau minta maaf ya, atau mau minta maaf sowan ke kiai-kiai minta maaf ke yang mereka itu saya rasa yo dihukum ya dihukum tapi ringan lah gitu. Gitu. Pak saya mau nanya Pak ATD ini. Itu wajah Sopiatul yang diupload itu benar seperti itu? Bener itu si Kresin tuh bener itu.
Oh benar, A1 berarti Pak ya. Satu. Yes. A1 Bang. Lari kemana itu orang? Oh, Perlu dipertanyakan itu Bang Awi. Setelah ketahuan dia udah malu Pak. Setelah ketahuan malu. Iya. Ya kalau belum ketahuan ya masih bisa ngumpet-ngumpet lah. Teriakannya masih kenceng. Setelah ketahuan ya begitu. Dia itu udah punya suami apa masih single sih? Kan dekat Nah, Pak kan Teddy. mentul-mentul Pak. Mentul-mentul. loh, ke masalah VT-nya Pak ATD yang viral itu 2 kan ya, antara Sob Katul sama Titit itu Pak ATD. Itu urusannya kok bisa panjang Pak ATD, gimana itu Pak? Sebenarnya Pak itu Teddy kan nggak ada pernah cewek ikut itu, di konflik. cewek yang Di nangis kanan, bombe kono. drama Korea itu loh Pak. Iya. Cewek nangis bombe drama Korea Iya. itu, ya. Mereka kan sedang Kompornya- membahas Yesus Kompornya menikah Pak Pak. Yadin meleduk. Sedang membahas Yesus menikah ceritanya Pak, ya kan? Ya, Iya. Yesus menikah. Lah jawaban saya paling simpel. Yesus punya titik, tetapi tidak rohnya bukan yang diberi perintah untuk beranak cucu. Yesus punya titik, tetapi tidak punya nafsu. Lalu saya tambahin, cuman aksesoris. Nah heboh dah. Tapi itu beneran punya titit enggak sih? Punya, kan disunat. Oh ya, kenapa kok Jul mau dipenjara? Oh, Bener-bener punya Pak. Kan disunat. Nah, Emang itu yang Pak, disunat yang saya jempolnya katakan ada ininya tadi, ya? urusannya panjang itu ya itu. Iya. Kan disunat, berarti punya titik. Cuman Yesus itu rohnya Roh Kudus, bukan roh Kejadian 1 ayat 27. Kalau roh manusia itu Pak ada perintah beranak cuculah. Itu roh manusia. Makanya kita punya istri. Ya toh? Nggak diduga-duga toh kita punya istri. Ya. Yang parah itu kalau nambah melulu istrinya itu parah itu. tapi kalau ada orang Iya Pak yang Pendeta. gimana tuh? Jadi seandainya kalau Yesus sudah disalib kan dia pasti kan kawin juga Pak Pendeta. Bagaimana itu kan pasti keturunan. Enggak. Dia rohnya bukan roh manusia, Pak. Kalau roh manusia punya nafsu. Tapi kan Jadi dia seorang ada nabi. Tititnya kan aksesoris tadi Bang Ucin. Nah, maka itulah saya memakai istilah titiknya Iya, aksesoris. Ya. Jadi- Cuman untuk disunat aja, biar ada disunat itu titik, jangan jempolnya yang disunat, jangan. Tapi Ya titiknya. maksudnya saya angkat jempol sama Pak Pendeta, luar biasa cara menafsirkan Bibelnya Bapak. Pokoknya saya lihat Bapak bebas sekali menafsirkannya. Memang seperti itu Pak Pendeta ya. Ya memang harus seperti itu. Sama-sama punya titik tapi tidak punya nafsu, kan udah clear. Situ. Gara-gara VT itu ya kan, debater-debater Kristen pada naik darah semua, termasuk Rudi Johannes itu. Entah Pak ATD tahu apa enggak, yang jelas Pak ATD juga sempat disemprot gitu loh dengan si Rudi Johannes. Itu gimana tanggapan Pak ATD kalau ada debater-debater Nyemprotnya kan di forum Pak. Lah nomor HP ku tak cantumin setiap saat, kagak berani dia nelpon. Oke. Lah nomorku Iya, ini iya, kan enggak ada. merajalela di YouTube, tiap hari saya sampaikan nomor HP. Hanya ada 2 ayat yang menulis tentang 1/10 sebelum era Taurat. Ingat Pak, sebelum era Taurat itu hanya ada era Abraham dan era Yakub. Hanya ada di Kejadian 14 ayat 20 dan Kejadian 28 ayat 22. Itu cuman janji doang. Aku mau memberi 1/10 tapi tidak pernah dijalankan. Baru dijalankan. Oh, cuman janji ya. Ya, Cuman janji saja gitu Mas. cuman janji saja. Itu Abraham sama Yakub. Cuman ada 2 ayat di dalam Perjanjian Lama sebelum era Taurat. Barulah persepuluhan era Taurat. Itu dilaksanakan era Musa ke sini. Tapi era Abraham sama Yakub, Abraham kan ketemu sama Melkisedek, dia bilang aku akan memberi 1/10. Yakub juga gitu, aku akan memberi 1/10, tapi tidak pernah terjadi. Iya. Ya Pak. Lalu di era Iya, Pak. Taurat itulah persepuluhan, lalu sudah batal. Efesus 2 ayat 15. Semua Taurat yang ada perintah dan berarti- ketentuannya, ingat ya Pak, ingat Pak, ada perintah dan Iya, ketentuannya. Berarti Ada secara nggak perintah. langsung Pak Tede,
Ya. Ketika Anda bernarasi seperti itu, berarti Anda secara tidak langsung menuduh pendeta Kristen itu maling gitu, maling persepuluhan. Korupsi. Pungli lah, Dosa pungli. kuadrat, Pak. Dosa kuadrat. Ya, kan begini Pak Pendeta, kalau memang bukan suatu kewajiban, Pungli barang gitu. iya kan? Bukan suatu kewajiban, dipaksakan kan pungli namanya. Iya benar. Lebih pas dosa kuadrat, Pak, karena itu dosa ya. Kemalakan jatuhnya. Taurat sudah batal, Pak. Tauratnya sudah batal. Tapi gini, Pak, mereka kan membangun gedung gereja toh, mau dibayar pakai Iya. apa tuh? Beda dengan saya, Pak. Saya membangun gedung pertemuan umum, gedungku bisa disewa, menghasilkan tiap hari. Ini lagi dibangun-bangun, belum pada selesai. Mantap ini, mantap Pak Pendeta Hendrik ini. Bisnis Jadi ya. aku tidak Menyiapkan jajaran memungut persepuluhan. Aku nggak mungut persepuluhan, Pak, karena gedungku, gedung pertemuan umum menghasilkan duit. Pendetanya lugu-lugu, Pak, lurus. Tapi Oh, Pak HTD pernah nggak sampean ngambil uangnya itu? Nggak pernah. Mulai-mulai diingat-ingat Pak Pendeta, diingat-ingat mungkin pernah kan, siapa tahu kan. iya. Nggak pernah. Aku Kan kalau udah persepuluhan dulu nggak waktu pernah. di Tritung. Oh, waktu di Tritunggal. Dulu waktu di Tritung, Iya, iya. awal-awalnya. Iya, pernah kalau di Tritunggal, malah aku tulis kok yang belum bayar, yang belum bayar. Berarti iya pernah berarti. Jadi berarti Pak Iya, Pendeta pernah melakukan pungli juga Pak Pendeta dulu ya. Iya. Aku itu 35 Iya, tahun, dulu. Pak, di Tritunggal. Iya. 35 30 tahun tahun. pungli. Wah, itu Yo, berat itu enggak sih. pasalnya itu. Ya enggak sih, Pak, tapi kalau yang belum bayar tak tulis gitu, yang belum membayar ini. Buset. Saksi Pak. Sekarang lewat WA itu kan sekarang, Pak. Dulu ditulis di papan, ya, yang membayar persuluhan ini, yang belum ini, itu papannya khusus, Pak, di dalam. Orang lain nggak baca. Ya kalau orang Tapi nggak punya para duit pekerja. terpaksa, Pak. Berarti Ya. itu istilahnya aturannya Pak Hendrik khusus papan itu khusus Pak Hendrik yang boleh masuk kan begitu. Ya, sama Berarti pekerja tertulis yang lain. nama-nama jemaat yang belum membayar ada semua di situ ya. Ada, Pak, ada. Ya. Ruangan kudus berarti ya. Ya, kira-kira pokoknya Pak Hendrik yang belum membayar itu berapa orang Pak Hendrik? ya biasanya kalau satu gereja yang sedang-sedang ya, yang sedang-sedang itu ada 50 orang bayar persepuluhan, Pak. Biasanya setiap bulan itu di bawah 10 sih, Pak, di bawah 10. Karena kita sudah melakukan begini, Anda yang tidak membayar persepuluhan tidak boleh melayani ya. Tidak boleh ngedarin kantong persembahan, tidak boleh nyalamin orang di depan, tidak boleh mimpin pujian, tidak boleh main musik. Nggak boleh nyanyi. Itu Berarti ada dia punya ancaman lah bagi yang tidak membayar itu 10-an ini ya. ya, waktu itu, Pak, waktu itu saya menjelaskan seperti itu, dan itu dengan bangga sekali aku menjelaskan seperti itu gitu loh. Oke. Waktu itu Berapa dulu berapa jemaatnya 50-an ya? 200-an kita mah. 200. Rata-rata penghasilan yang didatangkan dari jemaat per satu orang per 10-nya berapa itu Pak Pendeta? Ya standar Pada saat lah, itu mereka loh. gaji 5 jutaan lah, Pak, yang kerja ya, yang 500 kerja ya. ya satu orang kali 200 Ya, berarti 20 500. juta ya sebulan ya. Sebulan tuh Pak Pendeta. Ya, tiap bulan. Tiap bulan 20 juta kali 30 tahun ya Makanya- Pak Pendeta Pungli ya. Makanya dulu waktu jadi pendeta itu saya gonta-ganti mobil, Pak. Buset. Itu jujur, Pak. Itu jujur, Pak. Itu Iya nggak jujur, apa-apa. pengakuan Saya saya. senangnya Pak Hendrik ini orangnya seperti itu, jujur. Makanya saya senang tadi sampai saya lihat, Pak Hendrik saya naik ini tadi ini. Memang saya lihat di PT-PT memang luar biasa Pak Hendrik ini. Jadi selama 30 tahun itu Anda melakukan pungli, sekarang Anda tidak merasa bersalah nggak itu Pak Hendrik? Ya saya mengaku dosa dong. Nah, Tapi yang penting sekarang udah enggak, sekarang enggak. Iya ya, maksudnya begini Pak Hendrik, kan ini selama 30 tahun kan ini kan sudah berapa dana yang masuk ke Pak Hendrik itu kan masih hidup, Pak Hendrik masih hidup, jemaat masih hidup. Ada nggak niat ingin mengembalikan dana yang dipungli itu? Nggak bakalan. Enggak sih. Terlanjur. Enggak, waktu itu kejadiannya seperti itu ya. Seperti itu kejadiannya ya. Sekarang saya memakai pelayanan yang disebut mendirikan gedung pertemuan umum. Ya balasannya bales ke pendeta-pendeta cabang, Pak. Duitnya banyak Oh. pendeta cabang. Oh, Iya. Pak Hendrik, Banyak tanya kaya satu raya, kali Pak, lagi pendeta ya. cabang-cabang kami, Pak, kaya Ya, raya. Pak. jadi untunglah Pak Hendri kan sudah lama itu melakukan pungli. Tapi kalau belum lama-lama ini kan ada tim cyber pungli bisa kena juga ya Pak Pendeta ya. Oh, bisa Oh, Bang enggak Ucup. lah.
Bisa itu, Beda, bisa Bang. kena. Sudah ancaman Nggak boleh dari Pak salaman Pendeta. di depan tadi dia ngomong. Itu kan intimidasi namanya Pak Pendeta. Ya, karena dulu itu semua pelayan Iya, itu benar, harus persepuluhan, Pak, harus. Ya. Jadi ada Saya sendiri syaratnya juga itu bayar ya, persepuluhan, Tide. Pak. Saya sendiri bayar. Ya jadi persoalannya Pak Pendeta bayar ke siapa? Ini lagi agak Oh, ke panjang tuh. atasan, udah ke pusat, bayar. Oh, tapi bayar dari hasil persepuluhan itu kan? Ya, persepuluhan kepotong 10 dan hasil-hasil yang lain persembahan juga. Oh, berarti 200 juta. Wah, banyak juga hasilnya Pak Pendeta ya. Bisa Wah, buat ganti itu mobil makanya ya. gereja di atas itu, Pak, yang sinode-sinode ke sana kaya-kaya, Pak. Cabang makin banyak cabang makin kaya. Tapi dari puluhan. Contoh misal gereja apa itu, Pak? Gereja bingung, gereja bejat Indonesia sama. Pantas saja gereja tidak ada yang kecil-kecil, Pak, ya, besar semua. Yang Sampai lain ngomong daripada gini loh, yang Pak lain Tidi. ya. Gimana? Ada yang ngomong begini, padahal puluhan lancar ya, pungli katanya Pak ATD itu kan secara nggak langsung kan pungli itu. Tapi kok ada yang protes itu, aku ini nggak bisa berdiri itu, gimana itu? Maksudnya gimana sih? Kok gereja aku Kan nggak ada itu bisa? yang protes mendirikan bangunan gereja, teriak-teriak. Pelan-pelan nih, pelan-pelan terus jalan terus. Ya kan dananya terbatas toh, Pak, dananya terbatas gitu loh. Tanda tanya ini, seneng ketemu seneng ini gimana nih? Iya, seneng ketemu seneng lah, nikah Pak. itu, Bang. Kalau namanya ada WL gitu ya, ada WL ketemu sama pendetanya bahas-bahas. Besok begini begitu, satu pulang. Nanti yang terakhir nebeng mobilnya Pak Pendeta. Terus kan beres, seneng sama seneng. Oh iya singgah paham. enak-enak. Oh gitu. Berarti ada ruangan khusus juga di situ Pak Pendeta? Iya kan sudah tahu semua toh. Ruang enak-enak itu ada. Ruang enak-enak kan ada, selalu ada. Waduh, Oh. hebat. Berarti bisa kita pakai nongkrong-nongkrong juga di situ ya? Putar-putar musik, ya kan ngeband-ngebandnya boleh juga. Ngerokok di situ Pak. Pendeta di luar sana kan pada ngerokok, Pak. Di gereja aja di ruangan itu pada ngerokok, Pak. Oh gitu. Makan babi Berapa itu Pak, ya? penghasilannya sewanya Pak Pendeta? Maksud saya begini ya Pak, maksud saya begini, ketika dia beribadah itu seperti malaikat jadi pendeta, shalom, shalom. Nanti sudah turun masuk ruangan ya sudah sama Pak, sama di sakunya ada rokok, di sakunya sama udah. Ini. Itu Pak, makanya saya keluar itu karena itu Pak. Lah ini hamba Tuhan atau hamba apa ini kayak begini nih. Jadi begitu turun dari mimbar udah jadi orang biasa Pak. Ngomongnya juga apa lu lah. Ya bahasa-bahasanya sudah sama bahasa dunia. Kadang janda juga ikut dibiayain Pak ya. Iya, mestinya ayat Alkitab mengatakan di atas 60 tahun. Maksudnya di atas 60 tahun itu gimana Pak? Janda 60 tahun di atas 60 ditanggung oleh gereja. Itu ada ayatnya. Yang di bawah 60 tahun dinikahi gitu Pak Tidi. Ya, kayaknya begitu kayaknya. Tapi kalau seandainya di tempat Pak Pendeta jandanya banyak sekali, mampu nggak Pak Pendeta itu? Kan yang 60 tahun cuma 2-3 orang, Pak. Selebihnya 30 Nah, belum tentu juga Pak Pendeta, belum tentu juga, bisa saja banyak kan begitu. Di tempat kami biasa jandanya 2-3 orang. Itu yang tidak mampu, Pak. Tidak semua janda di itu, tidak. Janda-janda yang tidak mampu dipelihara. Kalau yang Jadi jandanya maksudnya, keturunan orang kaya ya nggak usah. oh, jadi khusus janda-janda di atas 60 tahun yang tidak mampu, begitu keterangannya ya? Ya, yang tidak mampu dan yang tidak mampu dan tidak laku. Wah, ada tamannya pun yang sudah laku. Bang Ben ya ono omongan gini serem iki. Lanjut Bang Ben. Tambah satu lagi kompornya. Kalau ngomong numpang ketawa aja. Pak, sebenarnya saya itu Tunggu kalau Pak Pendeta, khotbah kasih waktu saya ketawa Pak Pendeta, saya capek berdebat, kasih waktu saya ketawa dulu.
Ini Pak Atedi ini cocoknya dijadikan ditasbihkan prize of the year pokoknya udah. Bener nggak bohong? Prize of the year dah pokoknya Pak. Gak ada lawan deh pokoknya Pak Atedi ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu ada yang typing di bawah Pak Pendeta, katanya nggak pernah lihat itu yang merokok karismatik itu gimana Pak Pendeta? Walah, siapa bilang? Itu Ya. typingan di bawah. Ah, banyak Pak karismatik ya. Karismatik yang bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Enggak, merokok katanya. Kalau pendeta yang karismatik katanya nggak ngerokok. Ya teorinya Pak, tapi prakteknya ya enggak lah. Oh, jadi prakteknya ini yang penting ya, yang di lapangan seperti itu ya, Pak Pendeta. Iya, ya kalau karismatik itu rada sopan, nggak ditaruh di jas, taruhnya di mobil. Ya. Tapi saya memang tadi percaya kata Pak Pendeta yang terkait pendeta-pendeta itu yang banyak selingkuh. Saya percaya karena saya pernah dapat juga itu barang itu. Alasannya begini, kita nggak bisa kawin dua Pak, begitu. Bagaimana Pak Pendeta itu? Kawin dua teori nggak bisa ya teorinya, tapi semua orang dengar toh, asal cocok harga bisa. Buset. Kita mau ke pasar aja pakai tawar-menawar Pak ya. Atedi ya. Wah, Pak, keren sekali ya. ini Pak, ini real ya. Ada pendeta badannya gede, lucu, ya, ngawinin orang tarifnya 200 juta, orangnya sekarang dihukum mati, turun menjadi hukum seumur hidup. Itu dikawinin oleh itu, tarifnya cocok. Ayo. FS ya Pak ya, FS. Tarifnya cocok. Itu fakta kok Pak. Pendetanya nggak kurang Makanya gede dia apa? bela-bela ya Pak ya. Lah iya. GL itu loh GL. Makanya ya dia apa membela FS sampai didatangi rumahnya almarhum itu. Lalu Pak Pendeta Hendrik mengatakan Yusuf Manuk berbulu itu apa itu maksudnya Pak Pendeta yang disinggung lalu? Yusuf Manuk berbulu itu tentang apa itu Pak Pendeta? Itu beberapa tahun sebelum dia diperkarakan, saya sudah ngasih tahu sih, ya. Manuk berbulu tipu-tipu. Itu saya sudah mungkin hampir setahun sebelum. Loh, itu nipunya gimana sih, orang sama-sama pendeta kok? Itu kenapa kok Manuk berbulu nggak mau dengerin nggak mau dengerin nasihat Pak Atedi? Padahal kan biasanya kalau Pak Atedi ngasih nasihat itu valid lah, A1 lah ibaratnya kan. Kenapa itu Manuk berbulu kok bandel banget itu Pak Atedi? Dia nggak mau bicara kalau dengan karena setiap tayangan, ngelek. Dia buruk itu. Duit waktu itu alasannya uang lah. Sekali tayangan itu kan banyak sponsor Pak waktu itu. Oh, iya, donasinya besar itu. Ya. Jadi Jadi intinya Manuk berbulu ini melakukan ibaratnya itu live mengatakan murtadin itu menurut Pak Pendeta Hendrik itu benar atau rekayasa Pak Pendeta? Blow up, bahasanya blow up, dalam bahasa media itu blow up, digede-gedein, dilebih-lebihkan. Ya. Settingan berarti. Dilebih-lebihkan. Settingan. Makanya ada apa? Ada tilawatil ya, tiwalatil kan? Ada tiwalatil gitu. Saya juara tiwalatil gitu kan? Iya. Masalahnya uang ya berarti ya Pak Atedi ya, nggak jauh-jauh dari itu ya berarti ya, Manuk berbulu itu ya. Itu sekali tayangan kan donasinya banyak itu. Ngeri kali ya. Berarti antara Pak Yusuf Manuk berbulu ini dengan Pak Hendrik ini beda aliran ya, beda pemahaman ya terkait cara-cara mencari uang ini ya. Kalau Pak Hendrik kan dengan cara membuat Beda aliran ya. Beda aliran, beda jurusan ya. Beda jurusan juga Pak. Oh iya. Kenapa nak dikritik loh Pak? Beda aliran, beda yang disembah, beda jurusan juga kelak. Beda yang disembah. Oh, beda sembahan itu. Saya kirain sama Iya. Pak. Sembahnya beda. Bahkan Pak Atedi ini nggak pernah loh nyari-nyari donasi gitu. Beda sama Risuli Lubis.
Bapak tahu donasiku dari mana, Pak? Bapak tahu donasiku dari mana? Ya. Ya, Dari tadi Brasil, katanya dari persewaan uang buat bangun dari mana? Dari donasi dari terutama yang gede itu Brasil, Amerika sama Belanda. Buset. Boleh. Diam-diam menghanyutkan juga ini Pak HTD ini ya. Ya. Makanya dia sudah tidak melakukan Gini Pak, aku di sini dicaci maki Pak. Di sini aku dicaci maki. Ya, aku di sini dicaci maki ya. Tapi di luar negeri banyak orang yang seneng loh Pak. Seneng ini Alkitabiah loh. Ini Alkitabiah bener loh. Masuk. Ya. Bagi mereka Pak, 1 juta itu ya bisa dikumpulin bagi mereka. Di sini udah jadi 15 miliar loh Pak. 1 juta di sana. Oh ya, benar. Dolar soalnya ya. Iya kan? Iya. Ya, kalau saya mendonasi di sini, mendonasi 1 juta. Ya kita sesama rupiah. Kalau rupiah saya bawa ke Zimbabwe sana. Waduh. Kan rupiahnya jadi gede. 1 gerbong, Pak. Lah iya. Bener, 1 gerbong. Maksudnya begitu, Pak. Iya, maksudnya ada 1 miliar. Iya, ada orang-orang yang dijamah di luar negeri sana yang mau mendonasi rutin loh, Pak. Lewat FedEx, lewat pengiriman begitu apa? Western Union, lebih banyak Western Union. Iya, jangan-jangan saya mikirnya gini Pak HTD. Jangan-jangan mereka yang selama ini kontra dengan Pak HTD gara-gara jealous aja masalah keberhasilan Pak HTD di luar negeri sebenarnya. Nah, aku nggak pernah ngomong Pak, aku nggak pernah ngomong. Ya mungkin Pak HTD nggak ngomong, tapi kan bukan berarti mereka nggak tahu Pak HTD. Pasti tahu lah. Ya Pak karena HTD. jalan Pak. Kalau lihat Zoom ibadah saya itu dari Sabang sampai Merauke loh Pak, sampai ujung Merauke ada. Keren. Mantap. Itu masukkan perpuluhan Pak, bagus itu. Apa enggak banyak uangnya? Ya, jadi banyak orang tidak paham Pak. Mendingan ya Pak, beritakan kebenaran yang lurus saja Pak. Yang lurus saja. Nanti ada orang-orang di seantero jagat raya ini yang merasa tergerak, gitu loh. Aku di sini dibenci nggak apa-apa. Aku di sini dihujat caci maki nggak masalah. Ya, tapi ada orang-orang yang digerakkan yang secara rutin sekali kirim 10.000 US, 10.000 nanti orang sana lagi 5.000, 7.000, 10.000. Itu Pak. 10.000 US. Mantap ya, sekali kirim 7.000, 10.000. Wih. Kali 15.000 berapa? 100 aja udah 1 juta. 150 juta berarti. 150 juta 10.000-nya itu udah. Pak Hendrik nggak bayar pajak ke negara itu Pak Hendrik terkait penghasilan yang besar itu? Automatically dipotong di bank Pak, automatically dipotong di bank. Ya, coba kita kembali ke Subkatul tadi itu gimana? Ini ada permintaan pemirsa di bawah Pak Pendeta, silakan. Tayangan terakhir saya tentang Subkatul adalah Subkatul itu antikristus. Tayangan terakhir. Bisa Pak itu kenapa? Indikasinya apa Pak Tidi? Syarat antikristus harus datang dari intern sendiri. Iya benar. Terus? Benar. Masuk akal. Nah, ya, jadi tidak bisa saya menuduh bapak-bapak yang di luar Kristen antikristus. Salah. Antikristus itu berasal dari lingkungan sendiri. Oh. Terus indikasinya kok itu mengarah ke Subkatul itu apa Pak HTB? Oke. Ya, antikristusnya ada di 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. Oke. Memang ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya. Ya, antikristus itu harus berasal dari antara kita ya. Bahwa dia itu tidak percaya bahwa kepada Yesus Kristus, tidak percaya. Yesus Kristus itu Yesus sudah Tuhan, sudah Allah. Namanya Yesus Kristus. Ya. Ya, Subkatul berasal dari lingkungan kita sendiri dan dia tidak percaya Yesus, dia percaya kepada Tritunggal. Makanya dialah antikristus itu tayangan terakhir saya. Karena saya dapat kiriman tayangan siapa yang antikristus. Ini debat antara Subkatul sama mualaf. Kamu gitu. Ya, Subkatul bilang antikristus itu yang di luar Kristen katanya gitu. Kamu kan nggak percaya Kristen, berarti kamu antikristus. Itu kata Subkatul sama ke mualaf. Mualafnya juga karena nggak tahu ya dia juga diem aja. Lalu saya membuat tayangan. Justru yang antikristus Subkatul karena dia berasal dari intern
Ya, jadi antikristus itu harus intern Pak, dari yang ngaku-ngaku Kristen ya, perhatikan baik-baik. Berarti pernyataannya Pak Pendeta ini bisa sebagai rujukan ya untuk memberikan pengertian kepada tritung-tritung yang mengatakan kita ini antikristus ya. Tritung itu iya, jatuhnya benar sekali di Pak. Bible juga gitu kok. Di berarti Alkitab Pak juga Tede, gitu, Bang Ucup. Pak Tede, berarti tritung itu jatuhnya itu antikris gitu ya kalau saya tangkap loh ya. Apakah seperti itu yang dimaksud? 1000% Pak. Waduh. 1000%. Mantap, mantap. Berarti nanti di saat Yesus turun lagi nanti akan membunuh menyerang antikristus itu ya Pak Pendeta. Betul. Jadi nanti Pak, patung-patung salib yang gede di segede gaban di gunung-gunung itu akan dihancurkan. Patung-patung yang gede-gede di perempatan jalan, gereja-gereja yang megah itu semua hancur. Wah, kena penodaan agama itu nanti Pak. Lah, kenapa? Tidak, karena ada ayatnya kok. Bukannya gimana Pak Tede? Penasaran, ayatnya di mana Pak Tede? Iya, betul. Karena ada ayatnya. Iya. Ada Pak, itu yang disebut perang Harmagedon Pak. Ayatnya cukup panjang. Ya, perang Harmagedon. Ya, nanti yang dihabiskan adalah 666. Pernah dengar 666 Pak? Pernah Oh dengar? iya, triple six. Iya, triple six. Benar. Nah, 666 dan Babel besar itu simbol-simbolnya semua adalah penyembah patung, makanya disebut kekejian, ibu dari kekejian. Pak, menyembah patung itu menurut Bapak kekejian bener ya? Bener ya? Itu Pak, fatal itu Pak. Parah itu Pak kalau sampai menyembah patung. Gitu Pak, udah gitu Pak. Pak, patungnya dikasih nama Tuhan, nama Bunda. Makanya disebut di dalam Wahyu 17 ayat 5, ibu dari segala pelacur dan kekejian di bumi. Ini kata-katanya begitu itu yang ibu dari segala pelacur itu yang dimaksud itu ya. Merefer ke sana ya Pak? Iya, ya? penyembah patung. Baru penyembah patung. Ya? Itu nanti akan dihabiskan berarti dalam perang tritung-tritung Harmagedon. ini penyembah patung Pak Henry. Loh, enggak yang Katolik Pak. Lah menurut Bapak gimana? Patungnya banyak banget gitu kok. Iya kan patungnya ada yang bentuk patung beneran, ada yang bentuk salib tadi kata Pak Tede. Itu kan patung semua kalau menurut Pak Tede ya. Ya. Tapi biasa Ada kita yang gua, berdebat mereka ada yang nggak mau patungnya dibilang ditaruh di penyembah gua, patung. ada Gimana, patungnya Pak ditaruh di Pendeta itu. semua juga begitu Pak. Semua begitu. Yang pergi ke dukun nggak dibilang kamu ini musyrik. Enggak, aku ke dukun nggak ke musyrik. Gitu juga jawabnya. Ya kan? Semua orang yang ke dukun juga gitu jawabannya. Semua orang yang menyembah patung, enggak, aku nggak nyembah. Ya kalau gitu kamu ganti aja pakai galon air mineral coba. Bener-bener. Ayo. Atau pakai sandal jepit ya. Mau nggak kan gitu ya? Pakai sandal jepit boleh. Pakai sandal jepit. Bener-bener. Kalau memang patung Yesus itu tidak kamu sembah, ya Pak. Kalau memang patung Yesus tidak kamu sembah, kamu ganti pakai sandal jepit atau pakai galon air mineral. Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Yakin sumpah. Berarti bener Pak HTB. Mereka nyembah patung. Masuk. Mereka mau. Iya. Rasional, sangat rasional. Tapi apa nggak kena undang-undang ITE itu nanti Pak HTD? Dia kan berbicara berdasarkan kitabnya kan? Iya Pak HTD. Wah, Iya. jangan-jangan Ada ayatnya, saya nggak ngomong. Bapak baca. Wahyu 17 ayat 5. Bapak baca kalau kata-kata saya meleset. Baca Wahyu 17 ayat 5. Baca aja. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Betul-betul ditulis Jadi Pak. itu yang dimaksud itu apa itu tritung ini maksudnya itu serangannya itu Penyembah patung ya, dan yang menyembah Allah lain. Semua penyembah Allah lain sering disebut berzina, sering disebut pelacur. Oh, berarti termasuk tritung include di dalamnya gitu loh Bang Ucup. Ya, semua Tritung penyembah Allah include. lain, penyembah patung itu kan kekejian. Wahyu 12 ayat berapa tadi Pak? Wales telat Pak, 9. telat. Sudah kelar, telat. Soalnya Ini kadang kenapa ada kok benernya telat juga terus? Pak Tudu. Pak Tudu ada benernya juga. Soalnya ketika tritung itu ditanya, mereka pasti bilang memang tidak alkitabiah gitu, nggak biblical itu. Apa konsep dogma dia memang nggak biblical. Memang dia mengaku itu juga memang konsep manusia gitu loh.
konsepsi dari manusia. Mereka mengakui juga. Jadi benar apa yang kata Pak HTD itu. Masuk itu. Ya memang benar, Pak. Berarti subkatul sudah antikris ya, Pak Hendrik ya? Antikris karena dia berasal dari intern dan dia menolak Yesus. Udah. Syarat itu terpenuhi semua. Fix sudah berarti subkatul ini. Fix. Jadi antikristus bukan dari luar Kristen ya, bukan ya, Pak? Ya, Bapak-bapak yang mengalami bukan antikristus. Karena kan Bapak tidak dari intern, dari dalam, bukan. Jadi berarti antikris itu dari intern tapi dia menyembah Allah lain gitu ya Pak? Ya, yes, betul banget. Kok tuh Bapak pinter? Wah, saya kan diajarin Pak HTD saya. Pak HTD kan, saya kan ikuti channelnya Pak HTD terus pokoknya saya. Berarti Bang Ucup tidak masuk antikris ya Pak Pendeta? Enggak. Bang Ucup itu siapa? Saya Muslim. Ya kan udah jelas enggak, tadi Bapak siapa bukan itu. Bapak bukan kriterianya kan udah jelas ya. Kriterianya. Saya kan nanya ke Pak Pendeta, kan dia lebih populer sekarang ini, lagi kontroversial, jadi saya tanya. Berarti kita macam saya tidak antikris ya Pak Pendeta ya? Bukan, Bapak bukan antikristus. Makanya kalau debat sama Sobkatul, kan Sobkatul kemarin ngomong gini, yang antikristus kamu, kan kamu dari luar Kristen, kamu antikristus. Lah yang dari mualaf diem aja. Saya dikirimin itu videonya. Lalu saya membuat tayangan yang antikristus ya Sobkatul. Kalau yang di luar kekristenan tidak disebut antikristus karena harus intern. Banyak orang nggak paham ya. Harus intern itu Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 2 sorry. Yakobus 2 ayat 18. Sama statement Pak HT dia mengatakan bahwa Bapak itu adalah iblis. Nah ini soalnya cukup berpolemik waktu itu Pak HT dia mengatakan seperti itu. Saya tertarik. Itu maksudnya gimana Pak HT dia? Karena ada ayat Bapak adalah iblis itu Pak HT dia. Ada ayatnya Yohanes 8 ayat 44. Iblis bapakmu. Iblislah bapakmu itu ya. Ceritanya cerita ayat ini diawali dari Yohanes 8 ayat 41. Orang Israel nih, orang Yahudi bilang gini, Bapa kami satu yaitu Allah. Katolik Protestan dibalik, Allah kami satu yaitu Bapa. Ya. Yesus berkata ayat 42 Yohanes 8 ayat 42, kalau Allah adalah Bapamu, bukan kalau Bapa adalah Allahmu, bukan. Oleh Tritunggal dibalik, Allah kami satu yaitu Bapa. Padahal Yahudi siapapun tidak pernah ada yang nyembah Bapa. Yang disembah itu Allah, yang dipanggilnya Bapa. Kan Yahudi itu boleh. Kalau orang Jawa yang disembah itu Allah, yang dipanggilnya Gusti. Gusti pangeran. Nah, gitu ya. Gusti Allah. Makanya di Jawa kan ada istilah Gusti Allah toh. Ya. Oh ya. Nah, kalau Yahudi Bapa Allah, Allah itu Bapa. Ini sama dengan Gusti. Yang disembah Gusti apa Allahnya? Allahnya. Iya, oleh iya betul, oleh Tritunggal dibalik Pak. Yang saya sembah yang Gustinya, yang Bapanya. Makanya Yesus berkata ceritanya salah nyembah ya, Tritung itu Pak ya. Salah nyembah ya ceritanya ya Pak HTD ya, Tritung itu ya. Kebalik nyembah. Ketuker lah ibaratnya ya, ketuker. Ketuker. Mestinya yang disembah itu Allah. Ya, yang dipanggilnya Bapa, mestinya yang disembah itu Allah, yang sering dipanggil Gusti, tapi ini malah dibalik, yang disembah Gusti. Gusti. Loh, Gusti itu siapa? Ada Gusti Randa, ada Gusti Sopo, ya toh? Gusti Tumenggung, Gusti Senopati. Pak Pendeta, ini ada typingan lagi ini. Katanya cerdas dengan botol antikristus itu dari dalam dan luar. Kalau guru-guru atau pengajar palsu dari dalam, itu gimana Pak Pendeta? Kok berseberangan terus ini? Itu ngarang bebas, ayatnya mana? Yang banyak itu ngarang bebas. Jemaat liar gitu banyak di sini Pak HTD. Emang banyak Pak HTD. Jemaat liar gitu. Iya. Ya memang orang bener itu banyak tantangannya. Ya dia ngarang bebas Pak. Dia ngarang bebas ya. Ngarang bebas karena dia pikir bapak-bapak ini termasuk antikristus ini. Bapak-bapak ini. Makanya dia bilang bukan hanya di dalam, di luar juga katanya.
Lah ayatnya mana? Enggak ada ayatnya. Gitu. Berarti dia ngarang Antikristus. bebas aja Pak Pendeta ya. Ngarang bebas. Kalau yang benar dari dalam, dari intern. Ya, itu dengar tuh Pak Pendeta yang ngomong tuh, bukan kita. Lah wong ada ayatnya kok mau bagaimana? Ada ayatnya, Pak. Tuh, berarti asumsinya nggak alkitabiah ya, Pak Tede ya? Enggak. Cuma lihat Ya itu tadi paling pas ngarang bebas, paling pas itu ngarang bebas. Oh, karangan. Bapak ini kalau debat sama Tritunggal udah menang gelanggang, Pak. Menang, gitu Bapak. ya? Iya, Bapak belajar ini sama dulu saya nih kayak kalau gini pakai nih. Pak HTD nih pakai apa? Wah, pakai bisa 5-0, Pak. pelurunya Pak HTD. Bisa 5-0 loh. Waduh, gila mantap. Keren. Iya. Keren Pak Ade, keren. Berarti sudah menang 5-0 kita kalau debat sama Tritung ya. Menang 5-0, Bapak. Udah. Mereka Di awal antikristus udah kalah. langsung menang 5-0, bayangin coba mantap. Menang 5-0, Bapak kalau debat sama mereka. Mereka udah mulai takut sekarang. Berarti sebenarnya yang namanya Bapak itu nggak ada ya di surga ya, Pak Tede ya? Karena cuman Tidak apa, pernah cuman ada lihat Bapak aja di ya. surga. Tidak Oh. pernah ada Bapak. Itu kiasan Yesus Allah. Memang ini sulit dipahami, Pak. Ya, sulit sekali dipahami. Tetapi di surga itu hanya ada seorang duduk di tata surga adalah Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Seorang, nggak ada itu di kiri kanan itu nggak ada. Yang di kiri Bapa, lalu di tengah Bunda, lalu di kanan anak, nanti di samping sana ayah. Nggak ada. Iya, itu biasa yang dibawakan sama teman Kristen mengatakan lain lagi, makanya harus Pak Pendeta jelaskan. Memang tidak ada ya yang di sudut sebelah kiri itu, sebelah kanan itu ya. Nah, ya. Jadi gini ya Pak ya, Matius 27 ayat 46. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia itu Yesus fisik. Yesus fisik manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa Yesus sendiri di surga. Wahyu 1 ayat 8. Aku yang maha kuasa. Artinya apa, Pak? Yesus yang fisik sekarang sudah sebagai roh di surga. Itu maksudnya duduk di sebelah kanan. Itu, Pak. Alegoris berarti Pak HTD ya? Yes, alegori atau perumpamaan. Jadi nggak akan ada di surga itu tahta di kiri, di kanan, lalu duduk berduaan sambil ngopi, sambil WA, lalu memimpin surga. Nggak ada, Pak. Masuk Allah sambil duduk ngopi-ngopi berdua. Iya. Satu lagi Pak Pendeta, ini saya mau tanya, ada yang saya pernah dengar mengatakan iblis mengajak Yesus ke padang gurun atau pasir, itu maksudnya apa Pak Pendeta? Nah, begini Pak, Bapak baca Matius 4 ayat 1, yang membawa Yesus ke padang gurun itu Roh Kudus. Lalu dicobai oleh iblis. Kenapa dicobai iblis? Ini pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, kenapa dicobai iblis? Waktu itu Yesus merendahkan diri sebagai anak manusia. Ya. Anak manusia levelnya di bawah malaikat. Iblis itu kan mantan malaikat, Pak. Ya. Fallen angel. Makanya dia lebih tinggi dari ini. Makanya ada ayat Ibrani 2 ayat 9 yang mengatakan untuk sedikit waktu Yesus lebih rendah dari malaikat. Makanya dicoba iblis, ngetes lah Pak, ini dites dulu gitu. Oh, jadi maksudnya pas diajak ke gurun pasir atau padang pasir itu jadi manusia, belum jadi Tuhan ya? Ya, itu dia sedang merendahkan diri, mau melayani, Pak. Dia merendahkan diri sebagai anak manusia. Dan ada ayatnya Ibrani 2 ayat 9, untuk sedikit waktu dia lebih rendah dari malaikat. Sementara iblis ini mantan malaikat. Tapi Tritunggal bilang setara loh Pak ATD. Oh, iya. Yang setara. Bahkan itu, Luga bilangnya gini Bro Valen. Luga itu bilangnya Bapak itu gendernya laki-laki, Roh Kudus itu gendernya perempuan, anak gender laki-laki. Jadi kata Luga ini nanti di atas sama kayak keluarga gitu. Aku kan bingung, Kak, yang bener gak? Masa Tuhan berkeluarga jadi satu gitu? Ini kalau debat sama Tritung mencret itu. Nggak akan berani Pak dia, Pak. 1 menit mental kok. 1 menit mental dia, Pak.
Saya pernah lihat itu Pak HTD di roomnya Pak, di roomnya Bom Bom ya. Dilibas semua Tritung itu segitu banyak. Saya lihat itu sampai subtitle histeris ya Pak HTD waktu itu ya Pak HTD ya. Iya, ini aja nih tayangannya Valen ini banyak Tritung nonton loh. Saya yakin banyak Tritung nonton nanti. Ya, WA saya ada di mana-mana. Apa mereka berani WA ke saya? Nggak ada yang berani. WA saya kan dicantumin melulu Pak di tayangan YouTube maupun di YouTube terutama. Kan mereka nggak berani debat Pak HTD. Nggak berani, apalagi secara live. Mereka akan kemaluannya ketahuan. Jadi kita ini sering-sering dengan Pak Hendrik ini ya diskusi santai, bukan terkait agama sebenarnya. Iya. Biar Bapak juga paham gitu kan, bukan paham ya, biar paham, biar ngerti gitu Pak. Tapi Tritung nggak ngerti-ngerti Pak HTD. Lah kembali lagi tadi Pak, kembali lagi selubung itu belum dibuka. Oh iya. Lah iya, pikiran tidak ya. dibuka. Makan gorengan 3 ngaku 1 itu Pak. Iya, ya seperti itulah 3 ikat bayam, ya, satu ikat isi 3, satu rumah isi sama. Ya, saya tuh bingungnya kalau debat sama Tritung itu gini loh Pak Teddy, baru tanya awal aja berapa Tuhan, dia bilang 3, aku bilang 3 ya, bukan 1, 1 ya, bukan 3, nggak kelar 2 jam tanya aja 3 pas 1 itu nggak kelar. Kalau gitu Pak, kalau gitu gini Pak, Bapak nanyanya ditembak langsung gini. Alamu berapa? Dia jawab 3. Oke, namanya siapa? Udah bingung dia, lari dia. Bener. Masuk. Mantap. Bapak tanya aja namanya. Wah, bingung dia kalau ditanya nama. Karena di Alkitab tertulis Yesus namanya. Bingung dia. Mau jawab Yesus dipecat sama sinode. Kalau dia bilang Allahku namanya Yesus, pecat sama sinode. Makanya dia akan lari, ya. Bener. Sama bisa 2 jam debat itu. Sama kayak Muriwali berarti Pak HTD. Langsung aja bilang namanya siapa. Ya Pak. Gimana? Berarti sama kayak Muriwali dong. Takut sama sinode. Sama Pak, semua takut karena nanti nggak dapat amplop, nggak dipanggil sana sini. Bebas. Oh berarti jadi itu berarti adalah Tuhannya Pak. Filipi 3 ayat 19. Tuhan mereka perutnya Pak. Kalau perut itu Tuhannya, bawah perut kira-kira apa Pak? Berarti cuma sejengkal doang dong, perut sama bawah perut. Lah iya. Kalau perut itu Tuhannya, kira-kira bawah perut apanya Pak? Sinode, nanti kalau dipecat sinode terus gimana perutku gitu. Di luar sana hampir nggak ada kita yang kerja Pak. Mereka yang mengandalkan dari amplopan khotbah sana sini. Gitu Pak. Hampir nggak ada. Soalnya gini Pak, kenapa pendeta begitu? Pendeta itu mau kuliah dia nggak diterima di kuliah Pak, lalu jadilah pendeta. Ya kan? Gitu. Kuliah nggak masuk, nggak diterima. Mau kemana? Bingung kan dari SMA, jadi pendeta aja lah, gitu. Oh ya. Kira-kira ini Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta diajak debat terbuka dengan Sob Katul, siap nggak Pak Pendeta? Saya sih siap aja, cuman aku nggak mau bahasa dia itu kan bahasa kebun binatang. Pak. Bahasa kebun binatang, rumah sakit jiwa sama bahasa toilet. Iya, bahasa kebun binatang, toilet keluar semua kalau Sob Katul. Iya Pak, aku ini Pak yang denger. Nah, aku ini yang denger ini Pak, aku ini sebagai orang yang sudah umur segini, denger bahasa begitu kan nggak mau saya Pak. Itu sempat. Oke, Valen, cukup ya. Makasih Pak Teddy, makasih Bapak. Ya, oke, saya mohon izin kalau ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan ya Bapak Ibu Saudara ya.